Halo kerabat Oma Jiwa, selamat datang kembali di channel YouTube Oma Jiwa Bercerita Santai episode 10. Gimana nih kabar kerabat OJ? Semoga dalam keadaan sehat dan akan selalu bahagia. Kali ini aku Rifki yang akan menemani kerabat OJ belajar mengenai topik kesehatan mental dengan asik, seru dan pastinya mudah untuk dipahami. Untuk teman-teman yang belum tahu, Oma Jiwa juga punya podcast loh. Nah, podcast ini bisa didengarkan di Spotify maupun Anchor. Teman-teman bisa mendengarkan podcast ini sembari melakukan aktivitas yang lain. Pernah nggak sih kamu merasa kayak sering diatur-atur, merasa nggak dihargai, atau mungkin kamu merasa sering memberikan sesuatu, baik itu berupa materi, waktu, atau energi. Dan kamu merasa powerless ketika berada di dalam keadaan seperti itu. Nih misalnya ada seseorang yang suka mengatur gaya berpakaian kamu. Atau ada seseorang yang dengan mudahnya masuk ke dalam kamarmu tanpa izin. Pernah nggak sih kamu ngalamin hal seperti itu? Nah, kalau memang pernah, kamu berhak loh untuk menolak hal itu. Nah, itu juga sebagai bentuk usaha untuk melindungi privasi kamu. Ingat ya, setiap orang berhak untuk mempunyai privasi termasuk kamu. Tapi pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa ya hal kayak gitu bisa terjadi? Nah, ini berkaitan dengan boundaries. Maka dari itu, pada pembahasan hari ini, aku akan menjabarkan mengenai setting boundaries. Nah, apa sih setting boundaries itu? Mungkin teman-teman ada yang masih asing kali ya dengan istilah ini. Jadi, setting boundaries adalah sebuah batasan pada diri kita terhadap orang lain. Nah, jenis-jenis batasannya itu ada macam-macam nih. Yang pertama adalah batasan materi atau material boundaries. Di sini kamu berhak untuk meminjamkan atau nggak meminjamkan barangmu kepada orang lain. Yang kedua adalah batasan fisik atau physical boundaries. Ini berkaitan dengan ruang pribadi, privasi, dan tubuh kamu. Kamu berhak menentukan apakah seseorang boleh menyentuhmu atau enggak. Yang ketiga adalah batasan mental atau mental boundaries. Ini berkaitan dengan pikiran, nilai, serta pendapat kamu. Kayak misalnya, apakah kamu mudah terpengaruh? Apakah kamu bisa menerima pendapat orang lain? Apakah kamu terbuka terhadap pemikiran orang lain? Nah, jika kamu merasa sangat emosional, argumentatif, atau bahkan defensif, mungkin kamu memiliki batasan emosional yang lemah. Untuk yang keempat, ada batasan emosional atau emotional boundaries. Batasan emosional adalah ketika kamu bisa memisahkan perasaanmu dengan perasaan orang lain. Yang kelima adalah batasan seksual atau sexual boundaries. Batasan ini melindungi kenyamanan kamu terhadap aktivitas seksual. Jadi, kamu bisa memilih kapan, di mana, dan dengan siapa kamu melakukannya. Untuk yang terakhir, ada batasan spiritual atau spiritual boundaries. Batasan ini berhubungan dengan keyakinan dan pengalamanmu dengan Tuhan. Nah, menetapkan batasan sendiri merupakan bentuk self-love loh. Jadi, kita berhak untuk mempunyai privasi, memiliki space untuk diri kita sendiri. Setting boundaries benar-benar penting untuk ditetapkan karena setting boundaries membantu kita untuk melindungi diri kita dan menjaga privasi kita. Nah, setelah kenalan sama arti dan jenis-jenis batasan, aku bakalan kasih tahu ke kerabat Oma Jiwa kayak gimana sih cara jitu untuk membangun sebuah batasan atau setting boundaries. Yang pertama ada self-awareness. Teman-teman mungkin udah nggak asing lagi sih sama istilah yang satu ini. Dalam menetapkan setting boundaries, kita terlebih dahulu harus paham nih dan peka terhadap diri kita sendiri. Maksudnya itu kita harus tahu
apa saja hal yang kita mau, hal yang kita suka, atau yang bahkan kita nggak suka, dan kita harus paham betul dampak dari hal-hal yang bakalan datang di kehidupan kita. Kita coba buat analisa kira-kira sampai mana nih orang lain boleh masuk ke dalam kehidupan personal kita. Yang kedua, lakukan itu dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Pada tahap pertama tadi, mungkin kamu sudah melakukan. Selanjutnya adalah dengan menerapkan batasan tersebut kepada kehidupan kita. Nah, dengan menerapkannya, kita bakalan tahu nih, mana sih orang yang menghargai batasan kita, atau mana yang bahkan marah, risih, atau bersikap negatif, bahkan tidak menghargai batasan kita. Nah, dari situ kamu bisa buat batasan baru sesuai dengan reaksi orang-orang terdekat kamu. Dan kamu juga bisa menentukan nih, kapan kamu harus set boundaries dan kapan enggak. Fleksibel kan? Yang ketiga adalah me first. Jangan lupa untuk selalu bijak dalam memilih kapan seharusnya mendahulukan orang lain dan kapan harusnya mendahulukan diri kita sendiri. Memiliki boundaries atau batasan bukan berarti kamu egois ya, dan bukan berarti kamu bossy. Justru dengan batasan ini, kamu justru lebih bisa menghargai diri kamu sendiri. Dan yang terakhir adalah let them know. Jadi jika ada suatu situasi yang genting, tapi kamu harus menerapkan batasan, ya tinggal bilang aja, biar mereka tahu kalau kamu punya batasan, tapi tentunya dengan cara yang baik loh ya. Dan yang paling penting adalah jangan takut untuk bilang tidak, dan menolak untuk sesuatu yang menurut kamu sudah melewati batasan diri kamu. Nah, yang tahu bagaimana kamu ya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Sama seperti Kale yang gak bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan Dinda dalam film Story of Kale. Kita juga gak bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan atau emosi apapun dari orang lain. Salah satunya kebahagiaan yang bisa kita bangun dan buat adalah untuk diri kita sendiri. Dan mengatur batasan adalah sebuah tentang memiliki keberanian untuk mencintai diri kita sendiri, bahkan ketika kita berisiko mengecewakan orang lain. Oke, jadi itu dia sekilas bahasan mengenai setting boundaries. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Sampai jumpa.